Jadi untuk mulai ini kita diskusi dulu dikit tentang Pancasila, lebih spesifik di sila kedua. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini bersama saya Sulumita Febriana Ikiara Dewi sebagai host 1 dan rekan saya. Saya Benedict Supit sebagai host 2. Nah, hari ini di dalam podcast kita akan mendiskusikan melawan bullying melewati Pancasila. Kita lebih spesifik bakal diskusikan Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan bagaimana kita bisa memakai sila itu untuk menangani pembulian. Di sini kita ada beberapa narasumber. Silakan diperkenalkan diri. Halo semua, saya Mitoding Rongko sebagai narasumber 1. Halo semua, saya Akila Foruna Kasara sebagai narasumber 2. Jadi untuk mulai ini kita diskusi dulu dikit tentang Pancasila, lebih spesifik di sila kedua. Menurut kalian itu sila kedua itu apa sih? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lebih spesifik mengenai itu sama pembulian. Menurut kalian gimana? Oke, jadi sila ini bagaimana mengajarkan kita untuk memperlakukan orang lain dengan baik dan juga bagaimana kita menghargai hak-hak orang lain. Ya, aku setuju sih sama Emi. Jadi menurut aku namanya sila kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi kalau misalkan ada kayak bullying itu kan sudah melanggar hak asasi dan tidak boleh ada diskriminatif. Jadi menurut aku itu adalah perbuatan yang salah. Iya sih, kayak kalau ya kan udah bilang kemanusiaan kan, Iya. Nanti kita saling menyayangi, saling peduliin, Betul. kita fair sama orang, kita nggak lihat-lihat. Tapi kalau masalah berkaitan sama bullying itu lebih ke kita langsung melanggar nggak sih sila keduanya. Takutnya kayak kita nggak peduli kemanusiaan orang lain, karena biasa kalau orang membuli lihat lebih rendah dari kita ya. Iya benar banget, dan sekarang tuh banyak banget marak kasus ngebully kayak mahasiswa ataupun kalian lihat ya sih kayak yang anak-anak artis itu yang kebanyakan dia ngebully orang yang nggak sepadan sama mereka. Iya. Kasian banget kan. Ini sih nggak enak sebenarnya, karena apalagi dia sampai masuk rumah sakit. Nah, Itu kayak itu. kejam nggak sih? Iya kejam banget sih. Kalau kalian lihat itu kayak gimana? Like menurut kalian? Iya itu udah parah banget ya. Iya. Apalagi kan kalau lihat-lihat sebelumnya kan juga ada yang lebih parah kan, ada yang sampai koma juga. Iya, Iya betul. bener banget. Terus kayak mentang-mentang itu anak apa sih waktu itu kayak anak pejabat atau apa? Iya bener. Iya bener. Anak artis sekarang itu kan kayak geng-geng kayak gitu, kayak menurut aku kayak mereka salah apa sampai harus dibully gitu. Iya bener. Oh iya yang dijadiin film itu kan. Terus yang kasus yang kita baca itu kayak anak artis loh, padahal dia kayak dia ngebully orang yang aku nggak tahu kenapa dia ngebully kan, tapi kayak sampai rumah sakit dia udah ada lukanya, terus ya udah anaknya. Bully itu juga bukan cuma berdampak ke orang itu, kayak bapaknya juga itu kayak reputasinya kena kan. Iya. Nah, kalau mungkin buat teman-teman ada nggak yang mungkin kayak cerita atau pernah mengalami nih bullying di kehidupan kalian? Kalau misalnya ada, boleh dong sharing ke kita biar teman-teman juga tahu. Kalau kalian nyaman ceritain itu nggak apa-apa, kita sharing dikit. Kita sharing-sharing aja, enjoy. Ya. Aku pernah sih dulu pas masih waktu sekolah gitu kan, aku pernah mengalami bullying di mana aku kan berasal dari etnis yang berbeda kan, jadi aku mengalami bullying di mana aku diejek-ejek gitu, gitu sih. Kalau aku dulu kan kuliah di Universitas Kristen gitu, kayak mungkin orang kan juga banyak nanya kayak kenapa harus kuliah di situ gitu ya. Mungkin selain karena aku asli dari situ juga, jadi nggak perlu keluar kota dan nggak boleh keluar kota, jadi aku milihnya yang dekat. Dan pas juga ada fakultas atau jurusan yang memang aku minati gitu. Ya memang sempat ada kekhawatiran untuk aku bisa masuk situ sih, soalnya kan ya seorang muslim dan aku berhijab juga, terus aku masuk ke lingkungan yang mayoritas
Kristen gitu. Terus aku juga ya aku berdoa untuk kayak ya semoga baik-baik aja gitu. Ya memang pada awalnya baik-baik aja sih, kita tuh punya teman yang baik-baik, terus punya teman banyak juga dan lancar-lancar aja gitu. Cuman seiring berjalannya waktu aku mulai merasa kayak ada hal-hal yang nggak mengenakan gitu. Mungkin ada tatapan mengintimidasi gitu, kayak mungkin mereka kayak ngeliat oh ada yang berbeda gitu dari aku gitu kan, dan aku jadi kayak berasa aku jadi minoritas di sini. Kayak kebalik kan gitu, aku di luar jadi mayoritas, di sini aku jadi minoritas gitu. Terus juga mungkin dari hal-hal yang mungkin kegiatan yang nggak bisa aku ikutin yang memang itu ternyata tuh khusus untuk ya memang agama Kristen gitu. Itu sih. Kalau aku sendiri sih di SMA SMP juga aku ya dibully, tapi gimana, karena lingkungannya gak kasar gitu ya, jadi itu kelihatannya mereka nggak ngebully, itu cuman oh laki-laki main kan, tapi aku kayak diremehkan, aku diajak terus, apalagi kan berat badan aku gitu. Aku di shaming kurang lebih ya, tapi kita kalau sebagai korban kan, kita lebih ke, kalian mau maafin pembuli kalian nggak? Iya. Dari Emi dulu. Kalau dari sendiri. Kalau aku sih Pendapat kalian? Pendapat kalian Iya. tentang mungkin perbulian ya yang Iya. udah terjadi di diri kalian gitu. Kalian bisa maafin orang ngebully kalian, atau waktu kalian itu pasti ngerasa ya nggak enakan, sedih atau marah. Kalian ada solusi nggak kalau biar kita berdamai dengan hal tersebut, biar kayak takutnya gini kan, banyak orang yang ngebully orang lain, dia malah jadi pembuli juga, ya kan? Bener-bener gitu. Dan banyak banget kan kasusnya seperti itu. Iya. Ya udah, kalau dari aku sendiri sebenarnya kalau mau memaafkan atau tidak sebenarnya itu gimana ya, kalau aku mungkin bisa, cuman butuh waktu mungkin. Iya, aku setuju. Udah ada kan omongan itu kan lebih menyakitkan dan kan pasti kayak Iya, terus bener kan banget. karena bekas gitu. Ya mungkin butuh waktu, tetapi bisa lah kalau memaafkan, cuman ya mungkin masih akan itu kan teringat terus sampai Iya, seumur hidup iya. gitu. Karena Mungkin itu pelan-pelan gitu Iya, ya. pelan-pelan. Karena itu kayak sila kedua itu penting banget kan, kemanusiaan. Bener banget. Karena itu kita ya mungkin kita disakiti kan, mungkin kita diperlakukan tidak adil, tapi kayak kita jadi orang lebih bagus, kita menghidupi sila kedua itu, kita rela memaafin mereka. Mungkin gak instan kan, dia nggak mungkin kita diinjak-injak, dimaki-maki terus langsung kita maafin kan, nggak mungkin. Itu perlu waktu, tapi kan itu memang ya inti dari sila kedua itu kemanusiaan. Kita harus saling menghargai. Mungkin mereka nggak pernah menghargai kita waktu kita dibully, tapi untuk berkembang kita dapat menyembuhkan bully, lebih ke kita rela memaafkan mereka ya. Mungkin dari sila kedua ini kita dapat belajar kan. Iya. Kayak kita lebih bisa memanusiakan manusia. Kita harus bisa menghargai martabat orang lain, nggak boleh merendahkan orang lain. Dari kasus-kasus ini juga kita harus sadar bahwa kita tuh sebenarnya harus berdamai dengan diri kita sendiri dan lingkungan. Kita harus mengaplikasikan mungkin ya nilai-nilai Pancasila, terutama Iya, sila yang kedua kedua, ini iya. di kehidupan nyata. Benar. Kalau aku sih kayak itu setidaknya cara aku lihat Pancasila sama bullying. Bagaimana kita bisa pakai Pancasila untuk ngelawan pembulian gitu ya. Jadi kita tadi udah bicarain tentang ya pembulian itu apa sama kita, terus cara kita apakah kita bisa maafin pembuli kita. Jadi kalian ada saran-saran untuk buat cara kita menghadapi bullyingnya sendiri? Kalau dari aku sih mungkin bisa lebih apa ya, pertama mungkin dari kita sendiri, kita bersikap tenang dulu maksudnya. Gimana ya, maksudnya kita tidak usah menunjukkan reaksi yang kita menjadi lebih lemah gitu ya. Mungkin kadang mereka yang membuli ini tuh ketika kita melihat reaksi kita jadi nangis gitu kan, kayak jadi
merasa bahwa mereka akhirnya jadi lebih tinggi, jadi lebih kayak pengen ngebully lagi. Dan itu sebenarnya reaksi yang pengen mereka dapatkan kan gitu. Nah, ya aku tahu sih itu susah gitu kan, pasti mengontrol diri sendiri itu susah pasti. Tapi jadi usahakan untuk tetap tenang. Terus kemudian mungkin kalian bisa laporkan kalau sudah parah, misalnya dari yang awalnya masih mungkin dari verbal gitu, saya omongan mungkin lanjut ke fisik, nah itu kan sudah mulai parah kan gitu, bisa dilaporkan ke orang kita percaya gitu. Misalnya mungkin kalau di sekolah ya dilaporkan mungkin ke wali kelas dulu atau mungkin ke guru BK dulu. Kalau sudah parah kan pasti lebih ke kayak kepala sekolah gitu kan. Nah, gitu. Terus ya pokoknya cari orang yang bisa kita percaya aja untuk melaporkan itu. Dan terus yang berikutnya apa ya? Kalau saran aku sih, kalau kalian sudah mulai merasa kayak mungkin mental kalian terganggu psikis, itu pasti kan bisa ya, maksudnya kalian mungkin mengalami trauma, kalian jadi kayak anxiety gitu, kalian melakukan aktivitas juga tidak bisa seperti dulu lagi. Aku saranin untuk mungkin konsul ke psikolog, bisa membantu untuk pastikan mereka pasti dikasih saran untuk kita bisa menangani itu sih caranya. Mungkin kalau dari saya, aku nambahin dikit aja gitu ya. Bagaimana kita berani mengatakan tidak pada yang melakukan itu. Bagaimana kita bersikap tegas kepada yang melakukan perundungan terhadap kita. Juga bagaimana kita mencari dukungan dari orang lain begitu. Aku setuju sih, tapi yang kalau berkaitan melaporkan itu, tapi itu ada kekurangannya kan. Takutnya kalau kita ngelaporin, meskipun di orang yang kita percaya kan pasti bulinya ketahuan, terus dia mungkin tergantung dari orangnya, mungkin dia lebih parah bully, dia sadar dirinya, stop kan kita nggak bakal tahu. Iya, tapi ya kalau ya sebenarnya gitu sih, karena nggak ada cara yang bagus tanda kutip buat nangani bully, karena itu biasa dari mereka juga kan, kita nggak bisa juga merubah mereka kan. Kadang kalau kita diem juga kita semakin ditindas kan. Iya, karena jadi emang kita harus nyari solusi yang tepat buat mengatasi ini. Karena kadang tuh orang tuh nggak bisa menghargai satu sama lain, dia nggak ngerti kata saling menghargai. Dia cuma pengen dianggap kayak lebih dari orang sekitar. Ya, kurang lebih kalau aku mau ya merangkum yang kita bilang hari ini itu Pancasila, lebih khususnya sila kedua. Betul. Berguna banget, apalagi kita untuk menghargai, mengetahui kemanusiaan dan keadilan orang, biar kita nggak melakukan hal-hal nggak bagus. Kita mungkin pernah jadi korban, tapi kita bisa lebih dari itu karena kita sadar kemanusiaan itu penting, biar kita dapat saling memaafin dan menjadi orang yang lebih baik. Aku rasa sih perbincangan kita udah cukup, Ya sudah cukup banget. Terima kasih ya buat dua narasumber yang keren ini. Yang udah luangin waktu, kesempatan buat hadir di sini, sharing-sharing, berbagi pengalaman buat teman-teman di luar sana. Terima kasih banyak ya kakak-kakak. Terima kasih sih. Iya, sama-sama. Kita senang banget kan ya bisa kayak saling ngobrol gini, sharing-sharing gini. Jadi itu sekian dari kita. Terima kasih untuk para narasumber, saya dan para teman-teman pendengar di luar sana yang udah ngikutin podcast kita dari awal sampai akhir ini. Terima kasih. Sekian dan ya terima kasih dari kita. Sampai ketemu lagi. Bye bye.